Ini Kang Endang, saya secara pribadi baru mengetahui persoalan-persoalan yakni di bidang thalassemia ini. Boleh mungkin dijelaskan? Mungkin ada juga pemirsa Sultan TV yang apa itu thalassemia? Sebuah apa itu, persoalan apa? Nah, itu silakan dijelaskan secara singkat saja, mungkin apa itu. Jadi thalassemia itu adalah masalah gen, Pak, ya. Jadi dia gen orang tua itu tidak menyatu pada anak. Jadi gen ibu dan bapak tidak menyatu pada anak. Jadi pada intinya ketika orang tuanya pembawa sifat thalassemia. Jadi bapak ayahnya pembawa sifat dan ibunya pembawa sifat, maka menghasilkanlah keturunan thalassemia mayor ataupun minor. Jadi setiap berempat kelahiran itu menurut teori dokter ya, menurut teori medis, satu mayor, dua pembawa sifat, satu sehat. Jadi perempat kelahiran kalau secara teori dokter. Tapi secara fakta di lapangan banyak juga yang satu keluarga itu mereka sampai 3. Mereka punya 3 putra, putri, dan 3-tiganya juga terkena thalassemia. Ada yang punya 2 orang putra putri, dua-duanya juga terkena. Jadi pada faktanya di lapangan seperti itu, realnya. Tapi secara teori medis, perempat kelahiran itu satu thalassemia mayor. Itu berarti peluang. Berarti bisa terjadi di semua manusia. Betul. Oke. Kalau secara data, 3 dari 10 penduduk Indonesia adalah pembawa sifat thalassemia. Oke, itu dia. Nah, secara singkat, dampak negatif yang ditimbulkan atau efek negatif, efek negatif yang dirasakan penderita itu apa saja? Dia pucat, lemas, seperti pada umumnya orang kekurangan darah, Pak. Mungkin ini penyakit yang jarang orang ini ya dengar. Tapi sebetulnya ini penyakit yang sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun yang lama dulu. Mungkin kalau waktu dulu di kampung, mungkin itu bisa disebut seperti penyakit kuning atau apa gitu ya, yang mereka juga ketika sudah terlalu pucat, orang tuanya juga tidak paham dengan kondisi medis, betul. mereka dibiarkan dan akhirnya meninggal gitu. Dampak efek paling maksimalnya adalah kehilangan nyawa itu ya. Betul. Nah, ini berkaitan dengan persoalannya. Lalu tahap-tahapan pertolongan pertama gitu pada kasus-kasus thalassemia itu apa saja? Thalassemia sebetulnya untuk sampai saat ini untuk terapi medis, obat-obatan, belum ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan thalassemia. Cuman berarti ada upaya pencegahan saja ya? Ada upaya pencegahan. Nah, terapinya juga ada, Pak. Seperti kita transplantasi sumsum tulang belakang. Jangan panggil Pak, saya ngerasa nggak enak banget saya. Masih muda. Mas. Kang aja. Kang biar akhir. Ada juga kita. Bisa untuk thalassemia bisa sembuh. Bisa sembuh. Cuman secara obat-obatan medis sampai saat ini belum ditemukan. Tapi secara terapi adalah yang dinamakan transplantasi sumsum tulang belakang ya. Karena memang dia juga bisa sifatnya universal, bisa penyakit apa saja. Cuman juga transplantasi sumsum tulang belakang itu juga beresiko. Resikonya juga sangat fatal. Artinya ketika tubuhnya menolak, ya kematian juga akhirnya gitu. Akhirnya ke sana juga. Iya. Betul. Ada juga kita yang lebih aman itu stem cell darah pusat yang diambil dari darah tali pusat. Si bayi siapa saja boleh. Nah, nanti dikembangbiakan selnya menjadi beberapa, disuntikan kembali ke tubuh pasien. Ada lagi kemarin saya itu ikut seminar, Pak. Di Kang ya. Kang. Saya ikut seminar di Jakarta, di sebuah hotel di Jakarta ya. Jadi di situ dihadirkan profesor dari Guangzhou, dari rumah sakit Guangzhou Cina. Saya berkonsultasi dan di situ ternyata mereka sudah mengembangkan metode stem cell darah
yang diambil dari darah pasien sendiri, bukan dari sel induk. Jadi darah si pasien sendiri diambil, dikembangbiakan menjadi sekian juta sel. Kalau nggak salah saya ingat itu 42 juta sel. Dikembangbiakan selama sekian hari, setelah dihitung sudah cukup, maka disuntikan kembali ke tubuh pasien. Nah, itulah nanti sel-sel baru itu nanti yang akan meregenerasi sel-sel yang sudah rusak pada tubuh pasien. Oke. Nah, ini kalau berkaitan dengan donor darah, Ya. saya akan geser ke Kang Silakan. Kang Ais. Ini